Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada. Semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Kejadian bab 13 ayat 2 dilanjutkan ayat 5-18. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau selalu mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan pagi ini meneguhkan kami untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan dengan semua orang. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hamba-Mu Abraham, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan kitab suci yang akan saya ambil pagi ini adalah dari kitab Kejadian bab 13 ayat 2 dilanjutkan ayat 5-18. Abraham itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan ia menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada. Renungan pagi ini saya beri judul Perpisahan yang Membawa Berkat. Dalam hidup ini, harta kekayaan dapat membuat orang bisa hidup damai dan saling mencintai bila dikelola dengan baik dalam sebuah keluarga, atau oleh dua orang yang bersahabat dalam sebuah usaha bersama. Tapi dapat juga melahirkan perkelahian jika dikelola tidak dengan baik dan transparan, baik oleh para pemiliknya maupun oleh orang-orang yang dipekerjakannya. Kenyataan akan hal ini bukan baru terjadi dalam dunia sekarang, tapi sudah terjadi dalam dunia perjanjian lama. Kisah kitab Kejadian bab 13 ayat 2 dilanjutkan ayat 5-18 yang kita dengar dan renungkan pagi ini mewartakan kepada kita tentang dua pribadi yang sama-sama memiliki banyak kekayaan, yakni Abraham dan Lot. Abraham bukan saja memiliki ternak yang banyak, tapi juga emas dan perak. Demikian juga Lot memiliki domba, lembu yang banyak, juga kemah. Kekayaan-kekayaan dari Abraham dan Lot berupa ternak yang banyak, membuat negeri yang mereka diami serasa tidak cukup luas. Ketidakluasan negeri itu telah melahirkan perkelahian antara para gembala Abraham dan Lot.
karena tanah Kanaan juga dihuni oleh orang-orang Kanaan dan Feris. Menyaksikan perkelahian para gembala itu, Abraham pun membangun kesepakatan damai agar perkelahian para gembala jangan terjadi juga di antara dia dan Lot. Maka Abraham pun berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan di antara para gembalaku dan gembalamu." Mengapa? Sebab Abraham dan Lot adalah sahabat ataupun kerabat. Dan Abraham lebih lanjut berkata kepada Lot, "Negeri ini terbuka bagimu. Baiklah, engkau pisahkan dirimu dari aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, ataupun sebaliknya." Mendengar itu, Lot segera melayangkan pandangannya ke lembah Yordan yang banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti Mesir, sampai ke Asur. Lot pun menjatuhkan pilihan untuk berangkat ke lembah Yordan dan menetap di sana, di dekat negeri Sodom dan Gomora, dan berpisah dengan Abraham. Sedangkan Abraham tetap tinggal di tanah Kanaan. Perpisahan antara Abraham dan Lot dapat dikatakan sebuah perpisahan yang membawa berkat dan janji bagi Abraham. Mengapa? Karena sesudah perpisahan itu Abraham mendapat perintah dari Allah, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Dan yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Abraham bukan saja mendapat berkat, tapi memperoleh janji bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, Abraham adalah sosok pribadi yang taat dan setia dan beriman. Maka ia pun melaksanakan perintah Allah itu dengan pergi dan menetap di dekat kota Hebron, dan bersyukur atas berkat dan janji itu dengan mendirikan mezbah bagi Allah. Berkat dan janji yang diterima Abraham dari Allah bukan tanpa dasar, tapi karena iman akan janji dan juga karena ketaatan dan kesetiaannya, kerelaan serta niat baiknya agar selalu hidup damai dengan sesama di hadapan Allah yang telah memanggil dan memilihnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, hidup kita pun akan menjadi berkat dan berkelimpahan janji dan berkat dari Allah. Maka selama masih dalam dunia, kita perlu belajar dari Abraham untuk menjadi pribadi beriman yang taat dan setia kepada Allah dan perintah-perintahnya, agar hidup kita tidak hanya penuh berkat, tapi juga menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami telah menerima kebaikan-Mu di dalam hidup kami, teristimewa dalam istirahat malam kami. Pagi hari ini kami akan berangkat ke tempat-tempat kerja kami. Semoga kami pun sanggup untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, sebagaimana kami mengharapkan segala yang baik terjadi pada kami di jalan menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita meninggalkan rumah dan berangkat ke tempat-tempat kerja, mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, perjalanan kita menuju tempat kerja, semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan, seluruh pekerjaan yang akan kita lakukan hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.